Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satada Fatmana dari kelas 11B. Di sini saya akan bahas video kimia yang berjudul hidrolisis garam. Hidrolisis garam berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu satu arah dan dua arah. Yang pertama, kita akan bahas reaksi satu arah. Produk satu arah tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Yang kedua, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Misalkan contoh begini tandanya. Nah, habis itu contoh, saya akan menuliskan contoh. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Ini adalah contoh dari hidrolisis garam satu arah. Bila sudah terbentuk menjadi seperti ini, maka ini tidak dapat dirubah lagi kembali seperti ini. Sekarang kita akan menjelaskan yang reaksi reaksi hidrolisis garam dua arah. Yang pertama, produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Yang kedua, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Contohnya seperti ini, seret dan seperti ini. Nah, ini contohnya. Dan saya akan menuliskan contoh reaksinya. Dua SO2 plus O2 2 SO2 3 Nah, ini adalah contoh hidrolisis garam dapat balik. Apa yang dimaksud dapat balik adalah ini, garisnya ini ada dua. Jadi bila sudah terbentuk seperti ini, bisa diubah kembali seperti ini. Begitupun sebaliknya. Setelah itu kita lanjutkan ke kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk yang sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Yang pertama, reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Yang keempat, tidak terjadi perubahan mikroskopis, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat. Ini adalah gambarannya. Dan ini produk, dan ini reaktan. Gambar ini bisa dipahami dengan cara memahami ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke kesetimbangan homogen. Penjelasannya adalah seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai suatu wujud yang sama. Ini yang sudah saya gambarkan. Gambarannya, contoh reaksinya. Sekarang kita masuk ke kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Yang dimaksudkan wujud yang berbeda adalah
seperti ini contoh reaksinya. Perbandingan jumlah reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan, yaitu ada dua. Yang pertama, kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc, dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial yang dilambangkan dengan Kp. Sekarang kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc yaitu dikemukakan oleh Katon Maximilian Gutenberg dan Peter Wage. Hukum kesetimbangan bunyinya, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstanta. Sekarang kita akan membahas kesetimbangan homogen. Reaksi dari kesetimbangan homogen contohnya adalah ini. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini N2 dengan koefisien 1 dan H2 dengan koefisien 3 menghasilkan NH3 menghasilkan koefisien 2. Dan itu setelah ini dirumuskan dengan ini. Rumus mencari Kp. Kc maksudnya Kc. Selanjutnya, kesetimbangan heterogen. Campuran gas dengan padat yang diperhitungkan hanya zat yang berwujud gas. Yang kedua, campuran larutan dengan padat yang diperhitungkan hanya larutan saja. Ini contoh reaksinya dari kesetimbangan heterogen. Dan yang ini adalah rumus untuk mencari Kc dari sini. Apa yang ingin ditanyakan Mas Iksan? Dari materi kesetimbangan ini, kira-kira apa bedanya reaksi satu arah sama dua arah, Dok? Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, reaksi satu arah adalah ketika reaktan dijumlahkan dan mendapatkan hasil ini tidak dapat dijadikan kembali menjadi reaktan. Tetapi kalau reaksi dua arah, reaktan yang sudah dijumlahkan akan menghasilkan hasil, begitupun hasil bisa dirubah kembali menjadi reaktan. Oh, begitu. Saya mengerti. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian sekiranya yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi tadi yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kembali di lain video. Sekian dari saya Tidak Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya sampaikan dari semua video yang sudah saya sampaikan tadi, saya harap yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika kalian sudah bisa memahami, tidak ada gunanya jika kalian tuh tidak mau berusaha untuk mencoba lagi dan terus mencoba. Setiap kalian berangkat ke sekolah, saya pesan kalian harus selalu berdoa dan minta izin kepada orang tua. Karena itu semua bisa memperlancar kalian menerima materi-materi yang ada di sekolah. Terutama sebelum kalian belajar atau sebelum kalian melakukan sesuatu hal, harus dilakukan dengan awal niat baik dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa menurut kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.